Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami Cahaya Islam Channel akan menyajikan kisah 7 penghuni 7 lapis langit dalam Islam saat Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Isra Miraj merupakan peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Wajib hukumnya untuk muslimin mengimani dan meyakini sebagai suatu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peristiwa itu Nabi Muhammad SAW bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah menjalankan sholat 5 waktu sehari. Dalam perjalanan bertemu Sang Pencipta, Rasulullah ditemani malaikat Jibril dengan mengendarai buraq, yaitu hewan putih panjang, berbadan besar melebihi keledai dan bersayap. Sekali melangkah, buraq bisa menempuh perjalanan sejuah mata memandang dalam sekejap. Rasulullah SAW melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan. Kabar ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik. Langit ke-1 bertemu Nabi Adam. Rasulullah SAW bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membekali Rasulullah dengan doa, supaya Rasulullah SAW selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Sambil mengucapkan salam, Rasulullah meninggalkan langit pertama untuk menuju langit kedua. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Sesampainya di langit tingkat ketiga, Rasulullah dipertemukan dengan nabi yang merupakan manusia tertampan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Ya, Nabi itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam kesempatan itu, Nabi Yusuf memberikan sebagian ketampanannya kepada Rasulullah. Tak lupa, ia juga mendoakan kebaikan untuk Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya sebelumnya. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Pada tingkatan ini, Rasulullah bertemu Nabi Idris, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan, dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Kabil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris memberikan doa kepada Nabi Muhammad supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun, yaitu nabi yang mendampingi saudaranya. Nabi Musa berdakwah mengajak Raja Fir'aun yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Setelah bertemu, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke langit keenam. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa, yaitu nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Nabi Musa juga terkenal dengan sifatnya yang penyabar dan penyayang selama menghadapi kolot dan bebalnya perilaku Bani Israel. Selama bertemu dengan Muhammad, Nabi Musa menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu, penuh kehangatan dan keakraban. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa melepasnya dengan doa kebaikan. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Di langit ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya. Setiap harinya, tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib salat. Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ketujuh. Masih dalam hadits yang sama, Rasulullah SAW menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha,
yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Wallahu alam bisawab. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.